saya tidak mau memutuskan nikmatnya bacaan Al-Quranku di dalam sholatku. Saya tidak mau anak panah memutuskan nikmatnya sholatku. Subhanallah. Kenapa engkau tidak membangunkanku ketika kamu dipanah untuk pertama kali tadi? Subhanallah. Kata beliau, kunta fi suratin aqra'uha. Ketika aku sholat tadi, aku membaca beberapa ayat Al-Quran dan aku tidak ingin untuk memutuskannya. Subhanallah. Radhiyallahu anhuma wardahuma. Ammar bin Yasir dan juga Abbad bin Bishr. Hadis riwayat Abu Daud. Ada lagi, siapa lagi? Urwah bin Zubair. Tadi kan sahabat. Jadi ada Nabi, sahabat, tabi'in. Malaikat yang paling agung siapa? Pimpinannya Jibril alaihissalam. Nabi yang paling agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling tinggi derajatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tabi'in yang paling tinggi derajatnya, kata ulama, Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, paling tinggi itu karena disebut-sebut namanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tabi'in ada apa? Tabi'in yang mengikuti tabi'in. Tidak ada lagi pendapat siapa yang paling mulia. Cuma sampai tabi'in aja yang mengatakan yang paling mulia ini. Tapi setelahnya itu tidak ada lagi. Semua beda pendapat. Semua menganggap gurunya yang terbaik. Makanya sekarang ada perselisihan. Oh, yang paling baik habaib, yang paling baik kiai, yang paling baik, beda-beda pendapat. Kenapa? Karena memang dari dulu begitu. Karena keterangan semua sampai daripada tabi'in aja. Uwais Al-Qarni. Setelahnya sudah kita tidak tahu siapa yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ibu lebih mulia. Bisa jadi. Kecuali yang mengantuk pada saat pengajian. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu warda, seorang tabi'in. Kenapa Urwah bin Zubair ini pernah merasakan namanya al-aqilah, ada penyakit di kakinya. Oh, penyakitnya ganas ini ketika dia dalam perjalanan dalam rangka mengunjungi seorang khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ulama ini gemar sekali sholat malam ini. Siapa? Urwah bin Zubair. Ulama tabi'in juga, ahli fakih di Madinah. Akhirnya ketika beliau sedang sakit kakinya, ketemu sama khalifah presiden. Khalifah, oh pasti banyak dokternya, ya. Pasti banyak dokternya, pasti banyak obatnya. Kata khalifah, ya subhanallah, ada apa dengan kakimu ini, harus segera diatasi nih. Akhirnya rapat meeting lah dokternya, sepakat kakinya harus diamputasi. Sepakat harus diamputasi. Subhanallah. Kalau mau diamputasi maka harus minum obat bius, karena waktu itu belum bisa disuntik, pakai obat bius total. Akhirnya apa beliau katakan? Ma dhanantu anna ahadan yu'minu billah yashrabu syai'a yaghibu aqluhu. Kata beliau, saya kayaknya ma dhanantu, saya nggak habis pikir deh sebenarnya ada orang yang beriman kepada Allah meminum sebuah minuman yang akan menghilangkan kesadaran akalnya. Kata Urwah bin Zubair, saya mau diamputasi, tapi saya kayaknya ragu-ragu deh kalau saya harus minum sesuatu yang membuat kesadaran akal saya hilang. Jadi saya lebih baik apa? Lebih baik saya tidak usah minum obat bius. Kalian mau amputasi, amputasilah. Kalau mau amputasi, amputasilah. Potonglah kaki saya sampai lutut. Terserah kalian. Tapi jangan paksa saya minum sesuatu yang membuat akal saya hilang. Kenapa? Urwah bin Zubair anggap itu khamar. Jadi beliau menganggap itu adalah sesuatu yang menghilangkan akalnya, jadi beliau tidak mau minum. Tapi apa yang dilakukan? Maka kata dokter yang mengamputasinya, bagaimana caranya supaya kita amputasi tanpa beliau merasakannya? Maka Urwah bin Zubair bilang, potonglah ketika aku sedang sholat. Potonglah, amputasilah kakiku ketika aku sedang sholat. Subhanallah. Kenapa? Karena waktu sholat tidak ada lagi yang beliau ingat, rasa sakit, rasa apa, kecuali menikmati sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjut. Bagaimana caranya supaya kita bisa begitu? Yang tadi kan alasannya. Kalau sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menikmati sholat? Satu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka pentinglah belajar ataupun bermajelis ilmu,
Pentingnya kita belajar bagaimana sholatnya Nabi. Ada itu sifat sholat Nabi, ada yang dijelaskan ulama-ulama kita, dan tidak mungkin kita langsung ke Nabi, mesti kita melalui ulama-ulama. Pernah kita jelaskan di Rumil bahwa pasti kita melewati jembatan para ulama, sehingga muncullah imam madzhab, ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ada imam-imam yang menjelaskan bagaimana sih pandangannya sahabat melihat sholatnya Nabi. Oh seperti ini, mana sunnah-sunnahnya Nabi. Ingat, sunnah itu walaupun dia tidak berdosa ditinggalkan, tapi mesti ada manfaatnya. Makruh itu tidak berdosa dilakukan, tapi mesti ada mudaratnya. Contoh, tidur pagi, habis sholat subuh tidur, berdosa? Tidak, tapi akan ada keburukannya itu. Tidur habis asar, makruh, dimakruhkan habis asar, berdosa? Tidak, tapi mesti ada kekurangannya itu, pasti ada mudaratnya. Sebaliknya, yang sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau dilakukan mesti ada manfaatnya itu. Mesti ada manfaatnya. Allahu Akbar, bersedekap sunnah. Ya. Allah, angkat tangan sebelum rukuk sunnah. Semakin banyak sunnah yang dilakukan dalam sholat, semakin banyak pahalanya. Berwudu banyak sunnahnya. Duduk sambil berwudu sunnah. Menghadap kiblat sunnah. 3 kali sunnah. 4 kali makruh. Jadi wudu itu kalau 1 sudah sah, kalau kena semua sudah sah. Kalau 3 kali hitungannya sunnah. Lebih dari 3 kali makruh. Islam tidak boleh wasting, tidak boleh buang-buang air. Islam tidak boleh. Apalagi kalau di rest area banyak orang antri, tidak usah sampai 3 kali. 1 kali aja orang antri mepet waktu maghrib, wah disempurnakan wudunya. Orang antri di belakang banyak, airnya tinggal menetes. Suruh tidak boleh kita mengamalkan yang sunnah, padahal orang butuh air, banyak orang butuh air buat berwudu. Justru berdosa, justru makruh. Jadi 3 kalinya jadi makruh. Kenapa? Orang banyak mau butuh air. Jadi ambil yang wajib-wajibnya saja. Nah, itu pentingnya berilmu, pentingnya belajar. Ini Rumil Al-Hilyah, masya Allah, luar biasa pahalanya. Jadi bagaimana cara menikmati sholat? 1, sholat seperti Nabi sholat, karena tiada manusia yang lebih menikmati sholat, menikmati ibadah dibandingkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, berarti kalau mengikuti Nabi dalam sholat, semakin banyak sunnahnya, semakin bisa menikmati sholat. Semakin banyak sunnahnya, semakin bisa menikmati sholat. Allahu Akbar. Mata kemana kalau lagi sholat? Sunnahnya melihat ke tempat sujud. Adapun orang yang tidak melihat tempat sujud tetap sah sholatnya, tapi sunnahnya melihat ke tempat sujud. Tetap sunnah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Berapa kali orang angkat tangan dalam mazhab Syafi'i? Allahu Akbar, takbiratul ihram 1. Kapan lagi angkat tangan mazhab Syafi'i? Ketika mau ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nah, kapan lagi angkat tangan? Pada sami Allahu liman hamidah. Ada yang tidak angkat tangan juga sah, tetap sah, tapi ini sunnah. Semakin banyak sunnahnya, semakin mengikuti Nabi, semakin bisa menikmati sholat. Beda itu orang yang banyak sunnah dalam sholatnya dengan orang yang penting sah. Kalau yang penting sah, sudah bisa kita prediksi bahwa dia pasti tidak menikmati sholatnya. Tapi kalau orang yang banyak sunnah dalam sholatnya, oh masya Allah, berarti dia sudah belajar menikmati sholatnya. Kapan lagi angkat tangan? Cuma 4 keadaan. 1, takbiratul ihram. 2, pada saat mau ruku. 3, ketika sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, pada saat bangkit dari tahiyat awal. Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sunnah sampai Muhammad aja sunnahnya. Tapi kalau sekiranya mau menyelesaikan wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh juga. Tapi sebenarnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad udah boleh. Nah, Allahu Akbar, baru angkat tangan. 4 itu aja. Kalau rakaat 1 dari sujud, Allahu Akbar, nggak usah pakai angkat tangan. Nah, nggak usah pakai angkat tangan. 4 kali aja orang angkat tangan dalam sholatnya. Mazhab Syafi'i. Semakin banyak sunnahnya, semakin banyak menikmatinya, karena semakin banyak mengikuti nabinya. Nah, makanya penting untuk mengikuti para imam madzhab. Kenapa? Karena mereka lah yang ngejelasin mana sunnah, mana wajib. Beda-beda. Yang kedua, bagaimana caranya bisa menikmati?
membaca Al-Quran di dalam salat lebih utama dibandingkan di luar salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Wih, ada efeknya. Udah kayak konser Ceylon Seven aja. Langsung ada. Kemarin saya ceramah di Bandung, di sampingnya konser Ceylon Seven. Wah, galaunya hatiku, ya Allah. Tapi apa yang kubayangin waktu itu? Yang kubayangin, bagaimana lah galaunya nanti orang di akhirat itu kalau dia lihat orang bersenang-senang di surga sedangkan dia tidak di sana. Oh sekarang biarlah, saya bilang saya ada di sini, orang lagi nonton di stadion itu enaknya soal nonton konser, sedangkan kita mau pengajian di sini. Subhanallah. Tapi langsung kebayangkan, beginilah kayaknya gambaran simulasinya nanti orang di neraka lihat orang di surga senang-senang, sedangkan dia masih tersiksa. Kita kan nanti di surga nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi pengajian, udah nikmati aja, udah konser udah. Nikmati kita di surga nanti, segala yang dikasih sama Allah kenikmatannya berlipat-lipat ganda daripada di dunia ini, tidak pernah terbayangkan oleh akal, tidak akan bisa imagine, tidak bisa kita bayangkan kenikmatan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menikmati semua. Makanya di dunia nikmati dulu ibadahnya, biar nanti menikmati nanti di surga hasilnya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Biar banyak-banyak amalnya, banyak amal yang bisa dinikmati nanti, banyak hasilnya bisa dinikmati. Baca Quran dalam sholat, dalam keadaan sholat berdiri, pahalanya banyak. Baca Quran dalam sholat, tapi sholatnya duduk, dikurangi. Kurang, kan lebih banyak pahalanya orang sholat berdiri dibandingkan sholat duduk. Sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib berdiri kalau mampu berdiri. Wajib berdiri. Kalau sholat sunnah, walaupun mampu berdiri, boleh duduk. Sholat sunnah, tapi pahalanya setengahnya dari yang berdiri. Tapi kalau mau nyobain sesekali, cobain gimana rasanya sholat duduk juga. Sayang. Baca Quran di luar sholat, berkurang lagi dari baca Quran dalam sholat. Ada wudunya, tidak ada wudunya semakin kurang pahalanya. Jadi bolehkah orang baca Quran tanpa wudu? Jawabannya boleh, tapi sedikit pahalanya. Baca Quran ya, bukan sentuh Quran. Kalau sentuh Quran wajib. Baca Quran, adakah orang baca Quran tidak sentuh Quran? Ada. Siapa? Ibu kalau mau tidur baca ayat kursi, padahal tadi udah tadi udah batal tadi. Udah sentuhan sama suaminya atau batal wudunya, padahal udah mau tidur, wudu lagi, walaupun wudu sebelum tidur bagus sekali. Tapi ibu mau tidur baca ayat kursi, tapi ada wudu, tidak ada wudu banyak pahalanya, tidak ada wudu setengahnya pahalanya. Siapa baca ayat kursi sebelum tidur, maka dilindungi dirinya, dilindungi rumahnya tetangganya, dan tetangganya. Enaknya bertetangga sama orang yang rajin baca ayat kursi. Jadi kalau ada tetangga baru, Bu, bikin rumah dekat rumah ibu datang ke sana kasih kado selimut baru apa baru kan biasa kita gitu. Kalau ada walimah tahniah orang bahagia masuk rumah, ibu pesan, Bu Haji, satu aja pesan saya, Bu Haji tinggal di sini, tolong sebelum tidur baca ayat kursi. Kenapa? Karena kalau orang baca ayat kursi sebelum tidur, dilindungi rumahnya tetangganya, dan tetangganya. Sama, masuk rumah baca ayat kursi, dapat keberkahan rumahnya tetangganya, dan tetangganya. Hebatnya ayatul kursi itu. Nah itu baca Quran, tapi tidak ada yang mengalahkan pahalanya baca Quran di dalam sholat. Makanya orang kalau Ramadan khataman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ustadz, surah apa yang paling banyak pahalanya dibaca dalam sholat? Bacaan Quran yang apa yang paling banyak pahalanya yang dibaca dalam sholat? Maka bacaan Quran, kata Imamul Haddad, yang paling besar pahalanya dibaca dalam sholat adalah bacaan Quran yang dicontohin sama Nabi. Apa itu? Misal, Nabi kalau sholat qobliyah subuh pasti selalu baca kuliah kulhu. Maka ibu baca Al-Mulk dan orang yang baca kuliah kulhu, meskipun Al-Mulk lebih panjang daripada kuliah kulhu, lebih besar pahalanya kuliah kulhu, karena itu yang dibaca sama Nabi. Jadi yang paling besar pahalanya bukan yang paling panjang, tapi yang dicontohin oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau malam Jumat maghribnya baca kuliah kulhu. Wah, ini bahagia semua, ini enak banget. Ternyata selama ini saya sholat sesuai dengan sholatnya Nabi. Kuliah kulhu. Maghribnya kuliah kulhu. Isyanya dalam riwayat disebutkan Nabi baca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafikun. Isyanya.